Tema kita pada hari ini adalah mengenai relevan. Being relevant. Menjadi relevan dengan dunia ini. Bukan nggak sama dengan kompromi. Beda, tapi menjadi relevan. Nah, saya mau bahas ini bersama-sama supaya kita semua sebagai gereja Sidang Jemaat Allah Bethlehem menjadi gereja yang relevan atau gereja yang nyambung. Enggak gereja yang punya dunianya sendiri. Yang aneh buat dunia ini atau enggak tersentuh mungkin dengan dunia ini, oleh dunia ini. Jadi saya mau karena tema 3 bulan kita yang terakhir ini bulan Juni, karena bulan depan kita akan ganti tema yang baru. Masih berkenaan dengan leading with hands, atau memimpin dengan tangan, atau leading atau living with hands, atau hidup dengan tangan kita. Kita sudah bicara hidup dengan kepala, hidup dengan tangan, nanti kita akan bicara mengenai hidup dengan hati. Dan kita bicara mengenai tangan dan bekerja, dan kita adalah gereja yang hidup dalam komunitas. Jadi kita adalah gereja komunitas. Ya, makanya tema pada sepanjang bulan ini nanti kita akan sama-sama belajar, atau kita sama-sama belajar mendengar tentang komunitas kehidupan, life community, atau komunitas kehidupan. Dan ini yang kita mau bahas, apa sih fungsi gereja, apa sebenarnya seharusnya dampak gereja buat masyarakat. Ya kita nggak cuma sekedar jago dalam pujian penyembahan di gereja ini, kita jago lompat-lompat di gereja ini, tapi kita nggak jago di luar. Dan saya mau supaya kita bisa belajar sama-sama, termasuk siapapun, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, kita semua mesti bisa mengerti konsep ini saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, ada dalam komunitas. Dan kita harus menjadi dampak dalam komunitas, manfaat apa dalam kehidupan kita yang bisa diberikan kepada komunitas di sekitar kita sehingga mereka bisa ngerti dan mereka bisa dapatkan manfaat buat hidup mereka. Sehingga hidup mereka bisa diubahkan, hidup mereka bisa semakin baik, hidup mereka bisa semakin naik, hidup mereka bisa dibangun, hidup mereka bisa bertumbuh, hidup mereka bisa menghasilkan buah dan pada akhirnya buah mereka bisa dinikmati oleh orang lain. Dan ini yang menjadi concern kita sebagai gereja, khususnya GSI Sidang Jemaat Allah di tempat ini. Nah oleh sebab itu saya mau supaya sekali lagi kita sebagai gereja ngerti bahwa kita adalah bagian dari komunitas di kota ini. Bukan cuma sekedar komunitas di kota, kita di komunitas di Jawa Barat. Ada besar komunitas di Jawa Barat, ada komunitas di seluruh Indonesia. Ya, kita adalah komunitas yang sangat besar dan punya pengaruh seharusnya. Punya dampak, punya suara, punya fungsi yang jelas untuk bisa mengubahkan apa yang terjadi dalam masyarakat yang nggak benar, yang perlu diubahkan. Jadi kita sebagai gereja adalah orang-orang sebenarnya, bukan cuma sekedar institusi, tapi kita adalah orang-orang yang ada dalam masyarakat kita untuk membawa satu perubahan. Nanti kita akan bahas di minggu-minggu berikutnya sebagai garam dan terang dunia. Sebagai garam dunia, bukan sebagai tiang garam, tapi jadi garam dunia. Dan itu juga kita bahas sama-sama. Gereja yang emerge, gereja yang muncul di dalam masyarakat, gereja yang keluar di dalam masyarakat, yang jelas dampaknya, jelas eksistensinya untuk menjadi manfaat yang besar buat masyarakat. Jadi gereja ada bukan cuma sekedar ngumpul hari Minggu. Gereja ada bukan cuma sekedar rame-rame aja. Gereja ada untuk jadi dampak. Untuk buah jadi berkat. Saya mau ngomongnya susah. Untuk betul-betul gitu maksud saya saudara. Yang mengerti katakan yes. Nah oleh sebab itu tema pada hari ini adalah mengenai relevan. Nah relevan itu kalau di dalam kamusnya sih dibilangnya katanya yang dapat diaplikasikan, sesuatu yang dapat diaplikasikan, yang nyambung, yang pas, yang cocok, yang bisa dipakai, yang bisa diterima di dalam satu kehidupan dan memang relevan saudara. Ya seringkali kita bilang, oh itu khotbah pagi ini luar biasa, relevan banget sama hidup saya, nyambung banget, kena banget, pas banget buat saya gitu, kira-kira gitu saudara. Nah being relevant, gereja harus menjadi relevan, bukankah Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan yang relevan. Dia bukannya Tuhan yang ada di awang-awang gitu ya, yang gak jelas gitu. Yang terbang-terbang atau yang bikin bulu kuduk merinding gitu, yang gak jelas kehadirannya, yang gak terlalu jelas keberadaannya. Tapi dia ada di sini tapi kayaknya gak ada. Gak dia jelas saudara. Dan Yesus sangat relevan dengan datang dari sorga, dia turun ke dalam dunia dalam bentuk manusia. Padahal dia adalah roh, padahal dia adalah Tuhan yang adalah roh. Gak bisa dibayangkan, gak bisa dinilai, gak bisa dilihat bentuknya kayak apa. Dia roh, roh itu gak ada bentuknya saudara. Tapi justru dia sangat relevan, karena dia sangat relevan, maka dia pakai bentuk manusia. Sehingga bisa komunikasi sama manusia, supaya nyambung sama manusia. Ya makanya kita baca dalam kitab Ibrani pasal yang keempat dan yang ke-15, udah tulis saja. Itu dikatakan sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Puji Tuhan, Yesus yang kita sembah ngerti kelemahan kita. Yesus yang kita sembah ngerti kelemahan kita.
Dan dia juga ngerti bagaimana pada saat kita dicobai. Karena dia juga pernah dicobai. Ibrani bilang, hanya dia gak berbuat dosa, itu aja bedanya. Jadi waktu saudara susah, waktu saudara sedih, waktu saudara gundah gulana, waktu saudara ngerasa lapar, waktu saudara ngerasa sepertinya saya lagi dalam keadaan kekurangan. Atau mungkin saudara ngerasa sepertinya saya kok kayaknya ditinggalin, sepertinya saya dihianati, sepertinya saya kok jadi begini kehidupan. Ingat, Yesus Tuhan kita adalah Yesus yang mengerti kelemahan kita. Puji Tuhan, dia sangat relevan. Makanya kita bisa ngobrol sama dia. Makanya dia sangat terbuka. Saudara, Yesus sangat terbuka buat saudara dan saya. Kapan aja saudara perlu dia sangat terbuka. Dia bukan Tuhan yang ditemukan hanya pada jam-jam tertentu. Dia adalah Tuhan yang bisa ditemukan anytime. 24 jam kali 7 hari. Kali 31 hari kalau ada 1 bulan 31 hari. Kali 365 hari dalam 1 tahun. Setiap saat, setiap detik dia ada dan dia relevan buat kita. Dan dia ngerti apa yang kita alami. Nah makanya Yesus jadi manusia sama seperti kita karena relevansinya dia saudara. Jadi dia gak mau ngomong dalam bahasa malaikat. Dia gak mau ngomong dalam bahasa sorga yang kayaknya wah susah banget gitu. Dia juga gak ngomong sama saudara dalam bahasa roh kan. Dia ngomong sama kita dalam bahasa kita. Kalau saudara ngerti bahasa Inggris, dia bisa ngomong bahasa Inggris sama saudara. Kalau saudara ngerti bahasa Jerman, dia bisa ngomong bahasa Jerman sama saudara. Kalau saudara bahkan ngerti bahasa bayi pun, Tuhan bisa bahasa bayi. Dia ngerti, dia sangat relevan buat kita. Nah oleh sebab itu saudara, kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang relevan. Makanya gereja juga mesti relevan. Kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia, dia punya satu maksud. Katanya juga kan dengan sangat jelas karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia masuk ke dalam dunia, datang ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib untuk menyucikan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Dia menyelamatkan kita. Dia punya tujuan. Makanya dia mesti relevan. Sehingga dia bisa dimengerti sama orang-orang yang kepadanya dia mau bicara. Dan oleh sebab itu gereja juga sama. Gereja juga mesti relevan terhadap dunia ini. Sehingga dunia ini bisa ngerti bahasanya. Saudara kan gak ngomong ketemu sama orang langsung, oh harabaya hikaralabaya syataralabaharamu. Tuhan berkati kamu. Enggak begitu kan? Saudara gak langsung ngomong bahasa roh sama orang lain yang gak ngerti. Tadi pagi juga saya sebutkan, kadang-kadang kita orang-orang Kristen ini suka agak sedikit pakai bahasa kita sendiri sehingga dunia karena gak ngerti. Brur, kalau brur juga bahasa itu ya, bahasa gereja. Bung, apa kabar Bung? Gimana kabarnya? Baik-baik. Mantap benar kamu, baik-baik sekali, luar biasa. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Wah haleluya, puji Tuhan. Orang Kristen kadang-kadang kalau ditanya haleluya puji Tuhan, jawabnya jadi apa? Baik apa enggak? Kadang-kadang gitu, kadang-kadang jadi gak nyambung gitu. Bukan berarti salah kita bilang haleluya puji Tuhan, gak salah, sama sekali gak salah. Cuman kalau kita ngobrol sama orang yang bukan Kristen, seharusnya kita bisa dimengerti sama mereka. Waktu kita bicara bahasa-bahasa, terminologi, wah, keselamatan hanya di dalam kuasa darah Kristus. Coba orang Kristen ngerti, saudara. Tapi orang nggak Kristen ngerti gak? Kuasa salib dan bilur-bilurnya. Itu karena saya nggak ngerti. Makanya banyak orang yang give up. Nah nggak aneh saudara bahwa dunia ini sekarang banyak nggak ngerti tentang gereja dan nggak mau tahu tentang gereja karena memang gereja nggak bisa dimengerti. Makanya kenapa saya berpikir bahwa gereja seharusnya relevan. Di marketplace relevan saudara. Saudara yang kerja di kantor, saudara yang kerja di perusahaan, saudara yang kerja di sekolah, saudara yang kerja di mana aja kita kerja, di mana aja kita ada. Seharusnya bahasa kita relevan. Dan relevannya bahasa kita itu adalah relevannya bahasa Alkitab. Alkitab yang bisa disajikan kepada dunia ini dalam bentuk yang bisa dimengerti. Itu relevan saudara. Nah makanya kita mesti belajar, saya juga mesti belajar, kita semua mesti belajar untuk punya bahasa yang relevan. Bisa punya gaya hidup yang relevan. Punya gaya hidup yang semua orang juga sama kok gitu. Cuma kita punya nilai yang berbeda. Nah, kalau sementara orang dalam dunia ini hidup dengan gaya mereka, kita juga bisa hidup dengan gaya mereka, tapi dengan nilai yang berbeda. Mereka bisa berkeluarga, kita juga bisa berkeluarga. Mereka bisa lakukan apa aja, maksud saya dalam kehidupan sehari-hari mereka bisa nonton bioskop, mereka bisa main ini, main segala macam bisa aja. Tapi nilainya apa? Sudah itu yang paling penting. Bukan masalah boleh apa enggak, dulu GSIA tuh gak boleh nonton bioskop. Sampai hari ini GSIA gak boleh nonton bioskop. Kalau Tuhan Yesus datang gak diangkat loh, ada di bioskop. Gitu saudara ceritanya. Dan saya dengar banget dari misionari Amerika sekarang, justru mereka nonton bioskop sekarang. Kita enggak. Cuman gara-gara takut Yesus datang kita gak diangkat.
Karena masalahnya bukan masalah nonton bioskopnya, tapi masalahnya di mana hatimu adanya, itu aja pikirannya. Itu aja konsepnya, nilainya itu saudara. Dulu saya ingat, ada yang bilang bahwa guys ya, ibu-ibu, perempuan-perempuan gak boleh pakai gincu. Duniawi, masuk neraka loh kalau pakai gincu. Begitunya sudah sampai begitunya gitu. Kan akhirnya jadi, ya kan jadi aneh banget gitu. Saya suka ngeliat ibu-ibu di sini lihatnya cantik-cantik luar biasa kan. Tepuk tangan dong. Ya. Ngaku, tadi pagi berapa jam ada di depan kaca? Kan wajar ibu pakai gincu wajar loh sebetulnya. Relevan banget gitu, nggak jadi masalah. Asal jangan gincunya semuka. Itu yang salah saudara. Karena nggak beres-beres ngegincunya gitu. Itu maksud saya adalah begini, maksudnya gini. Kita wajar aja lah hidup. Dulu mah gini, pendeta nggak boleh naik mobil. Pendeta mesti pikul salib jalan kaki. Kan kasihan banget, udah gak relevan banget sekarang. Kalau pendetanya gak boleh naik mobil. Betul loh, dulu kalau pendeta diberkati sama jemaatnya ya. Oh saya mengucap syukur kalau ada jemaat yang berkati seperti ini. Dan saya suka sekali kalau ada jemaat yang seperti itu. Saya tunggu-tunggu, belum ada. Kasih mobil sama pendetanya, terus Pak Pendeta, bawa nih mobil saya, nih kuncinya gitu. Gak usah bayar macam-macam, udah saya bayarin tiap tahun. Ya memang gak ganti nama atas sama pendetanya, tapi pendetanya menikmati banget pelayanan lebih enak. Tapi begitu ada orang-orang yang punya pemikiran yang udah gak relevan bilang gini, itu pendeta udah mulai duniawi tuh. Loh kok naik mobil duniawi sih? Cuman gara-gara kayaknya gini, gak bisa membedakan antara kebutuhan sama kemewahan. Gitu. Kadang-kadang seperti ini saudara. Dan kita nggak boleh jadi gereja yang nggak relevan. Kita mesti jadi gereja yang relevan. Saya nggak bilang bahwa pendeta harus punya mobil ini, punya. Bukan itu maksud saya. Kita relevan aja hidup apa adanya. Biasa aja sama seperti orang lain hidup. Kalau pendeta hari Senin berenang ya boleh dong. Ada orang-orang yang bilang, wih itu pendeta tuh kerjaannya olahraga. Tahu gak latihan jasmani terbatas katanya. Rohani yang paling penting. Pendetanya sakit-sakitan terus diomongin juga. Karena pendetanya gak pernah olahraga diomongin juga karena sakit-sakitan. Jadi serba salah jadi pendeta. Tapi itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang relevan. Zaman sekarang semua jemaat ngikutin pendetanya harusnya. Haleluya. Ya, maksud saya adalah begini saudara. Kita hidupnya biasa aja. Tapi kita punya nilai gitu. Nah makanya Yesus juga hidupnya dalam kesederhanaan kok. Biasa aja dia bergaul sama orang lain gitu. Tapi ahli-ahli Taurat, kenapa pengajarannya jadi gak mau didengar? Tapi Yesus didengar luar biasa. Kenapa? Yesus tuh disukai, kemana aja dia pergi diikutin sama orang. Karena dia relevan. Dia bisa duduk kok ngobrol sama pelacur. Sedangkan ahli-ahli Taurat bilang, itu gak suka banget gitu kalau ada. Jadi kayaknya ahli Taurat dan Farisi ini punya dunia yang berbeda gitu. Padahal mereka harus membawa satu berita baik sebetulnya. Cuman berita baik itu gak bisa sampai karena packagingnya yang salah. Kan saya udah pakai bahasa yang relevan sebetulnya. Dan saya mau ajak saudara untuk berpikir tentang ini. Yesus harus masuk kepada dunia budaya Yahudi. Dia gak tiba-tiba turun dari sorga kayak Mr. Bean jatuh gitu, cek gitu. Terus langsung dia berdiri gitu, langsung gede gitu. Enggak, Yesus mesti tetap masuk dulu ke dalam rahim manusia, lalu dia dilahirkan. Bahkan seringkali dia bilang, wah itu mah anak haram katanya, gak punya bapak. Mamanya, wah diomongin segala macam. Dia ambil resiko untuk menjadi relevan. Dia ambil resikonya. Tapi dia bukan orang yang sama seperti kita karena dia tidak berbuat dosa. Nanti ini yang saya mau bahas sama-sama. Jadi being relevant berbeda dengan kompromi. Jadi relevan dengan dunia ini berbeda dengan kompromi dengan dosa. Beda saudara, enggak sama. Jadi kita harus bisa bedain nih. Ya, oleh sebab itu saya mau GSI Bethlehem sekali lagi menjadi gereja yang relevan. Yesus dalam pengajarannya selalu menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang nyambung. Perumpamaan-perumpamaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga bisa diterjemahkan, sehingga bisa dikunyah dengan baik. Enak orang dengarnya dan diberkati. Oh iya begini saya harusnya hidup gitu. Nah Yesus lagi jalan, lalu dia jalan di padang. Lalu Yesus lagi mau bilang bahwa pekerjaan Tuhan itu sangat luas. Banyak sekali orang-orang yang perlu disentuh dan dijamah hidupnya karena kebutuhan mereka. Lalu Yesus bilang, lihatlah ladang sudah menguning tuh. Wah murid-muridnya lihat. Dan langsung dari situ Yesus ngajar. Nah, Yesus tuh hebat banget. Waktu dia ngajar, terus tiba-tiba itu Yesus tuh walaupun dia lagi ngajar, dia bisa diinterupsi. Di stop, tapi dia bisa terus melanjutkan pengajarannya dengan topik yang berubah karena diganggu.
Satu kali Yesus lagi ngajar, terus tiba-tiba ada ahli-ahli Taurat, orang-orang suci itu katanya tanda kutip, bawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Lalu dilemparin perempuannya, guru katanya. Yesus lagi ngajar, enak-enak dia lagi ngajar. Murid-murid lagi denger gitu, terus tiba-tiba datang. Semuanya kaget, semua langsung diem, sepi gitu. Lalu Yesus, ada apa ini katanya? Ini perempuan kedapatan sedang berbuat zina. Menurut hukum Musa, nah ini kan pengajaran. Menurut hukum Musa, dia mesti dilemparin batu. Terus Yesus diem sebentar. Dan itu hebatnya Yesus sangat relevan. Dan dia bisa ganti switch materi pengajaran dia, materi khotbah dia tiba-tiba karena ngelihat ada satu masalah. Dan dia langsung address that problem. Dia langsung masuk kepada masalah itu, langsung dia ngajar. Dan saya yakin banget waktu dia ngajar tuh dia tunduk, dia tulis di sini. Kemungkinan besar yang saya yakin adalah begini. Siapa laki-lakinya? Berzina kan gak sendirian. Pasti ada laki-lakinya. Mungkin dia lagi tulis siapa laki-lakinya dan semua baca. Dan yang ada di antara mereka mungkin laki-lakinya. Takut. Kalau ada di antara kamu yang belum pernah berbuat dosa, ambil batu, lemparin. Betul, hukum Musa memang betul. Dia nggak abaikan hukum Musa loh. Tapi dia sangat relevan dengan keadaan pada saat itu. Kalau memang ada yang nggak berdosa, ambil batu, timpuk. Terus Yesus terus lanjutin lagi tulisannya. Rasain lu, kira-kira gitu. Ya Yesus tulis kira-kira gitu. Kalau itu tafsiran saya lah ya. Rasain lo gitu kan. Kalau bahasa Inggrisnya gotcha. Kena lo, ayo lo, kena lo kan. Nah akhirnya satu-satu semua nyingkir waktu Yesus keluar. Nenggak gitu, gak ada lagi orang sama sekali. Begitu relevannya Yesus sampai masalah-masalah yang ngagetin aja juga tetap nyambung sama orang. Itu hebatnya Yesus kita. Makanya kita sebagai gereja mesti belajar jadi relevan. Kalau kita jadi aneh gitu. Nah yang paling, nggak salah, sekali lagi nggak salah. Kalau ada orang dalam satu masalah gitu ya, terus datang sama kita, terus seringkali kita orang Kristen ini rohani banget. Sudah berserah pada Tuhan. Doa aja doa. Kita doain ya, belum tentu didoain. Dia pulang dia lupa. Tapi supaya gini, supaya cepat-cepat lu pergi. Beres masalahnya. Jadi doa aja cepat. Padahal saudara dan saya diperlengkapi oleh Tuhan. Waktu ada masalah, kita nggak cuma bisa bilang doa aja. Walaupun itu nggak salah, itu betul. Tapi orang mau dengar yang lebih dari cuma sekedar didoain. Saudara setuju sama saya gak? Kalau setuju katakan yes. Betul kan? Semua, saya juga sama. Kalau saya lagi ada masalah, saya datang sama mentor saya. Waktu saya ngobrol, saya bilang gini, ada masalah gini. Dia nggak bilang begini, oke Rif saya doain. Dia nggak bilang gitu. Dia langsung duduk sama-sama mikir sama-sama. Lalu dia mulai kasih masukan-masukan. Tek. Itu yang dibilang relevan, itu yang dibilang nyambung saudara. Maka jadi orang Kristen kita mesti jadi orang-orang yang relevan. Enggak cuma sekedar sorohani gitu, doain aja nanti saya doa puasa kalau ingat. Belum tentu. Tapi mari kasih kontribusi yang baik. Karena untuk itulah kita dipanggil mempengaruhi dunia ini saudara. Di mana aja kita ada. Nah saya mau masuk kepada 1 Korintus pasal yang ke-9. Ini pembahasan saya dalam 20 menit ke depan. 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita akan coba lihat ayat-ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Firman Tuhan katakan seperti ini. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikian bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Alasan Paulus sudah lihat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka. Ayat 23. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Selalu ada tujuannya saudara. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Supaya aku mendapat bagian dalamnya.
Ini Paulus kasih satu contoh yang luar biasa mengenai relevan. Being relevant in the community, dalam komunitasnya. Nah, konteksnya saudara, saya mau ajak saudara ngelihat konteks besarnya dulu dari apa yang kita bahas. Kalau saudara baca pasal yang ke-9 ini, sebenarnya Paulus lagi bicara mengenai tugasnya sebagai seorang penginjil. Lalu ada orang yang mempertanyakan mengenai hak dan kewajibannya. Jadi Paulus, kamu nginjil, kamu nyari duit dari Injil gitu. Kira-kira gitu. Kamu dapetin untung dari Injil. Jadi waktu kamu nginjil, kamu dapetin uang. Waktu kamu nginjil, kamu dapet PK. Kira-kira gitu saudara. Jadi yang dicari itu cuma PK-nya aja. Paulus menjelaskan kepada mereka, no nggak kayak begitu. Nah saya konteksnya adalah begini saudara. Konteksnya adalah mengenai memberitakan Injil. Memberitakan kabar baik. Tadi pagi dengan sangat kuat. Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk bicara ini di depan RRI. Karena ada RRI di corong saya sini. Jadi mau gak mau saya ngomong kenceng di depan sini karena seringkali memberitakan Injil itu diterjemahkan sebagai kristenisasi. Padahal enggak sama sekali. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus Kristus, kita enggak mau jadikan orang Kristen. Jadi orang-orang Kristen maksudnya, mengkristenisasi. Karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah julukan untuk orang-orang yang menjadi murid Kristus. Jadi tugas kita adalah menjadikan semua orang murid Kristus. Terserah dia mau jadi agamanya apa. Mau boleh pilih semua agama. Tapi kalau dia jadi murid Kristus, dia akan lakukan perintah-perintah Kristus. Jangan salah ngerti saya. Saya nggak bilang bahwa semua agama adalah kebenaran dan lain sebagainya. Enggak, bukan itu. Yesus satu-satunya kebenaran. Bahkan ada begitu banyak orang Kristen juga yang katanya Kristen. Agama saya Kristen. Tapi hidupnya nggak ngikutin teladan Kristus. Itu bukan murid. Cuman orang Kristen. Jadi kita nggak mau cari orang Kristen, kita mau cari murid. Setuju? Lihat teman sebelahnya, kamu bingung nggak dia ngomong gitu? Nah, memberitakan Injil, bahasa yang paling relevan adalah memberitakan Injil. Kan bahasa memberitakan Injil kan bahasanya orang Kristen. Kemana kamu? Nginjil. Nginjil, apa sih nginjil? Tapi sebenarnya dalam bahasa yang sangat relevan di pasar adalah, di marketplace, di luar sana adalah, sebetulnya kita ini lagi menjual sebuah produk. Saya pakai bahasa yang relevan nih, bahasa marketplace. Kita sedang menjual sebuah produk yang sangat bagus, produk yang sangat bermanfaat buat kita, produk yang sangat baik buat kita, dan saya mau setelah saya menikmati produk ini, orang lain juga bisa menikmati produk yang sama. Orang lain akan ngalamin kebermanfaatan dari produk yang saya pakai ini. Sehingga setiap orang akan menjadi beruntung seperti saya beruntung karena punya produk ini. Anggaplah ini produk yang bagus. Oke? Anggaplah ini produk yang bagus. Nggak ada mereknya memang. Tapi setiap kali saya minum ini, IQ saya naik 2 digit. Contoh. Setiap kali saya minum ini, energi saya naik 3 digit. Semakin semangat saya. Setiap kali saya minum ini tadinya ngantuk-ngantuk jadi seger. Contoh misalnya. Naik langsung 2 digit nih. Langsung jadi pinter gitu. Gitu ya. Nah saya tahu bahwa produk ini adalah produk yang sangat bagus. Dan saya mengerti manfaatnya. Saya dapatkan manfaatnya. Saya ngalamin produk ini. Dan waktu saya ngalamin produk ini seharusnya saya menawarkan produk ini dong. Betul saudara? Setuju? Nah yang jadi masalahnya gini, untuk banyak orang sales, untuk banyak orang marketing, ini jadi tips marketing buat saudara. Kenali produk saudara, alamin produk saudara, dapatkan manfaat yang terbesar dari produk saudara, lalu mulai pasarkan produk saudara. Dengan mentalnya begini yang Paulus ajarkan. Paulus jual produk ini bukan untuk cari duit. Bukan untuk cari untung. Bukan untuk kepentingannya sendiri. Tapi yang utama dari Paulus adalah waktu aku jual produk ini bukan duit yang aku harapkan nomor 1 aku dapat. Tapi waktu aku jual produk ini, manfaat produk ini akan betul-betul dirasakan oleh setiap orang yang beli. Dan otomatis kalau semua orang suka produk ini, semua orang akan cari produk ini. Laku. Dan kalau produk ini laku, yang punya produk ini akan ngasih sama salesnya uang. Saudara nggak ngerti maksud saya.
Saudara diam tercengang. Dan itulah Injil yang Paulus beritakan. Aku enggak beritakan Injil untuk cari uang. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16 sampai 17. Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dia datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga, menyelamatkan saya dan saudara. Saya tahu betul, keselamatan inilah yang membuat hidup saya menjadi berubah. Karena Yesus yang luar biasa mengubahkan kehidupan saya. Waktu saya berubah ketemu sama dia, saya menikmati perubahan yang luar biasa. Keluarga saya dipulihkan, usaha saya dipulihkan, karakter saya diubahkan. Saya menjadi orang yang lebih baik setelah saya makan produk ini, setelah saya dapatkan produk ini. Dan saya mau produk ini dimakan oleh semua orang. Saya mau produk ini dibeli oleh semua orang. Saya mau produk ini dinikmati. Manfaatnya didapatkan oleh semua orang yang memegangnya. Itu kerinduan saya. Bukan karena saya mau jualan. Sudah ngerti maksud saya? Engkau yang lagi jualan sekolah, engkau yang lagi jualan kursus, engkau lagi jualan produk apa aja. Miliki produk knowledge-nya. Nikmati sungguh-sungguh. Minum tenggak baik-baik. Rasakan manfaat yang saudara punya. Sehingga pada saat saudara jualan dengan otoritas Tuhan, mental yang benar. Bukan untuk semata-mata cari uang. No way. Enggak, jangan sampai begitu saudara. Percayalah Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang setia, Tuhan yang gak pernah utang. Waktu saudara jual dengan baik, dengan nilai yang benar, saudara mau orang lain dapatkan manfaat dari apa yang saudara jual. Dia akan memberkati saudara, karena seorang pengerja layak dapat upahnya. Saya kayak lagi megang mic aja nih. Karena seorang pengerja layak dapat upahnya. Saudara gak usah takut saudara minta-minta. Saudara gak usah takut saudara miskin. Saudara gak usah takut saudara gak akan dapat untung. Karena itu hanya akibat dari apa yang saudara lakukan dengan sungguh-sungguh. Ini saya sebenarnya lagi bicara Injil. Tapi ini bisa aplikasinya saudara masukkan kepada marketing saudara. Karena staff marketing saudara, staff sales saudara. Itu yang harus menjadi mental kita saudara. Dan ini konteks dari Paulus. Aku gak cari uang dari Injil. Tapi aku punya sesuatu yang kuat dari Injil yang perlu semua orang dapatkan manfaatnya. Kerinduan yang besar itulah yang menyebabkan dia tulis ayat yang ke-19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Kenapa? Karena betul-betul aku ini di drive. Kehidupanku sekarang ini di drive karena aku udah nikmatin sesuatu yang baik dari Injil. Makanya aku menghambakan diri, aku tinggalkan semua masa laluku, aku tinggalkan semua yang dulu aku pikir itu untung bagiku. Tapi sekarang aku anggap rugi karena pengenalanku akan Injil itu. Karena pengenalanku akan Yesus Kristus. Aku tinggalkan semuanya. Sekarang fokusku cuma satu. Aku mau setiap orang, sebanyak-banyaknya orang bisa dengar apa yang aku alamin. Bisa dengar dan lihat apa yang terjadi atas hidupku. Bisa melihat perubahan apa yang terjadi dalam hidupku yang luar biasa. Aku bergairah banget. Makanya aku mau menundukkan diriku walaupun aku bebas. Walaupun aku gak terikat sama apapun juga. Tapi aku mengikatkan diri sebagai hamba buat kalian semua. Supaya kalian dapatkan apa yang aku rasakan. Begitu hebatnya kekuatan Paulus untuk melayani Tuhan. Dan begitu hebatnya kekuatan Paulus untuk memberitakan Injil. Dalam bahasa sekarang, saya pakai bahasa marketing. Begitu hebatnya passionnya Paulus untuk menjual produk yang disebut Injil itu. Kepada setiap orang. Terserah. Kalian mau bayar saya atau enggak? Enggak jadi masalah, karena terkutuklah aku. Kalau aku enggak menjual produk ini, karena ini produk yang sangat bagus. Yang orang harus miliki. Enggak terkecuali tua muda kaya miskin, besar kecil, siapa saja harus miliki ini. Itu passion mendorong dia saudara. Dan akhirnya begini, menjadi relevan dengan dunia kita. Itu harus diawali oleh komitmen untuk menjadi hamba yang melayani. Itu yang Paulus katakan dalam ayat 19. Menjadi relevan dalam dunia ini harus diawali. Dengan setiap kita gereja Tuhan mau jadi hamba terhadap Injil itu. Karena saya ngalamin. Makanya Paulus juga katakan, karena kita ini memiliki produk yang sangat bagus. Makanya kita sendiri mesti ngalamin itu. Di dalam ayat yang ke-27 kalau saudara lihat, pasal yang ke-9, 1 Korintus pasal 9 ayat 27 di akhirnya dia katakan gini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Aku udah beritakan sesuatu yang baik. Kalian bisa minum semuanya. Kalian bisa dapatkan Injil ini. Tapi sementara kalian semua menikmatinya, kok aku jadi enggak? Kok aku ketinggalan? Semuanya menikmati manfaat. Loh, aku yang jualan, aku sendiri gak nikmatin manfaatnya. Rugi gak saudara? Rugi banget kan? Makanya Paulus bilang, karena aku tahu betul bahwa ini adalah produk yang luar biasa. Injil yang ajaib, yang hebat. Makanya aku menundukkan diri untuk bisa menjual kepada sebanyak-banyaknya orang. Sebagai hamba buat semua orang. Aku mau layani semua orang sebisa-bisa yang aku layani. Sebanyak-banyaknya. Dan aku juga mau melatih diriku. Jangan sampai waktu aku jualan banyak produk ini, aku sendiri gak menikmati produk yang aku jual. Saya mau saudara menikmati apa yang Tuhan punya buat saudara dan saya. Saya mau kita semua menikmati Injil itu. Saya mau saudara ngalamin mujizat dalam Injil. Saya mau kita semua ngalamin kebesaran di dalam Injil. Saya mau kita semua mengalami pertumbuhan dan pada akhirnya mengalami pembuahan. Hidup kita luar biasa, energik. Hidup kita bergairah, hidup kita penuh dengan sukacita sorga. Hidup kita penuh dengan kemenangan. Yes, ada masalah, tapi selalu ada hikmat untuk jalan keluar. Yes, dia selalu sediakan itu buat kita. Karena Injil dalam Yesus Kristus luar biasa. Tapi saya harus melatih diri saya setiap hari. Supaya saya bisa terus menikmati Injil ini. Saya hidup di dalamnya. Dan semakin saya hidup di dalamnya, semakin gampang saya ngomong dan menjualnya kepada saudara. Karena saya udah selalu menikmatinya setiap saat. Dan betul, IQ saya naik 2 digit setelah saya minum ini. So good. The taste is so good. Makanya saya mau saudara minum air yang saya punya. Dan itulah yang kita tawarkan kepada dunia. Nah saudara sekarang bayangkan, kalau kita punya sebuah produk yang sangat bagus, tapi dunia ini bilang begini, ih siapa lu, gue gak kenal. Dan dunia katakan, kamu ngomong-ngomong tentang berita bagus, hidupmu sendiri gak bagus kok. Kamu ngomong-ngomong tentang perubahan hidup dalam Injil, dalam berita sukacita, katanya sukacita. Mana hidupmu aja juga duka cita kok. Sudah ngerti maksud saya? Jangan sampai kita sendiri ditolak pada saat kita jualan. Makanya relevan itu menjadi, ini yang saya mau saudara tekankan. Menjadikan kita hamba yang terus menerus untuk hidup di dalam kekuatan Tuhan sehingga kita bisa kuat untuk melayani orang lain sebanyak-banyaknya. Yang kedua, 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-20 dan 21. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat Aku menjadi seperti orang yang tidak hidup dalam hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Menjadi relevan artinya kita harus menjadi inklusif, bukan eksklusif. Saya mengucap syukur karena gereja kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Di sini ada orang Malaysia loh, kalau mereka hadir. Di sini juga ada orang Korea. Dan saya lihat Pastor Andrew di sana sama istrinya. Puji Tuhan. Welcome home Pak. Saya lihat ada orang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari mana-mana. Kita nggak cuma satu. Kita berbagai macam ada dalam gereja ini. Dan puji Tuhan bahwa gereja ini adalah gereja yang inklusif. Bukan eksklusif tertutup. No, inklusif. Kita harus terbuka. Dan untuk menjadi relevan kita harus, ini saudara. Seperti Paulus, dia buka hatinya lebar-lebar, pikirannya lebar-lebar, nggak cuma cupet segitu-gitunya aja saudara, enggak. Yes, memang betul. Di dalam gereja, ini jadi contoh prototipe yang kecil sebetulnya, hidup dalam masyarakat, ini di gereja. Dan kita lihat, kita gereja punya aturan memang, kita gereja punya liturgi, kita gereja punya tata cara, kita gereja punya kebaktian kita ya kayak begini gitu. Tapi sebetulnya saudara, kalau saudara perhatikan, kita bisa berbagai macam bentuk kok kebaktian kita. Kita bisa dalam berbagai macam, kalau saudara lihat kita bisa talk show, kita bisa konser bentuknya, kita bisa akustikan mungkin, nggak usah pakai band, bisa aja kan saudara? Bisa aja. Tapi pada intinya adalah kita ini orang-orang yang bisa melibatkan setiap orang untuk masuk ke dalam
kasih karunia Tuhan, masuk ke dalam Injil itu. Setiap orang berhak untuk terima Injil itu. Setiap orang berhak untuk diubahkan. Setiap orang berhak untuk dapat manfaat dari apa yang Tuhan punya di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Jadi tempat ini adalah tempat yang eksklusif. Inklusif maksud saya, bukan eksklusif. Harus menjadi seperti itu. Makanya sekali lagi, Paulus mengajarkan kepada kita, gereja seharusnya bisa mengakomodir orang-orang yang tua. Seharusnya gereja juga bisa mengakomodir orang-orang yang muda. Harusnya gereja bisa mengakomodir setiap generasi. Karena gereja ini terdiri dari setiap generasi dari generasi. Dan saya mau saudara, supaya kita juga memiliki hati seperti ini. Jangan sempit hati saudara. Yang tua maunya pakai cara yang dulu. Yang muda maunya pakai cara yang sekarang terus. Oh, kita bisa kombinasi kok. Dan kita bisa lakukan. Tapi pada intinya adalah begini. Jangan sampai gereja ketinggalan. Jangan sampai gereja malah jadi awkward. Jangan sampai gereja jadi aneh. Karena udah gak relevan lagi pada dunia. Tadi pagi juga saya sampaikan. Bagaimana ada begitu banyak anak-anak muda sekarang meninggalkan gereja. Anak muda gak betah di gereja. Kenapa? Yang musiknya juga yang musik begitu yang, maafkan saya, bukannya saya juga gak terlalu tune atau selalu mau musik begini, musik begitu. Bukan itu maksud saya. Tapi ada begitu sekarang banyak anak muda begitu masuk ke gereja. Padahal mereka punya kekuatan yang luar biasa. Mereka punya karunia kreativitas yang luar biasa. Kreativitasnya dipotong. Saya mendengar itu, kita mengucap syukur saudara bahwa gereja kita mengadakan Life Builders. Ada 44 gembala sidang yang hadir di seluruh Indonesia. Dan ada 44 gereja juga yang hadir dengan staff dan majelis mereka hadir. Untuk datang ke tempat ini dan kita open house, kita ngobrol. Dan kita bisa membagikan manfaat apa yang kita udah dapatkan sementara kita menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga dengan kita manage gereja sedemikian rupa. Kita lagi belajar juga sudah untuk bertumbuh. Dan banyak orang yang ngelihat, wah ini kita bisa belajar sesuatu yang luar biasa. Tapi gini saudara, ada masalahnya begini. Ada begitu banyak orang-orang yang bilang, kami gak bisa di gereja kami seperti ini. Kenapa? Karena kami di-cut. Orang-orang yang di atas kami gak setuju kalau kami lakukan ini. Itu duniawi, semua dibilang duniawi. Tarian aja dibilang duniawi saudara. Bahkan musik pun dibilang itu musik setan. Saudara, setan tuh paling pinter memang pakai segala sesuatu yang Tuhan udah ciptakan. Diambil alih sama dia. Tapi sebetulnya Tuhan ciptakan musik dengan sangat bagus. Tuhan ciptakan tarian dengan sangat bagus. Tuhan ciptakan kreativitas dengan sangat bagus. Dan kebanyakan sekarang itu dimiliki oleh anak-anak muda. Saudara bayangkan sekarang, kenapa dunia ini lebih mewah daripada gereja? Tanda kutip ya. Dunia ini lebih mewah, mewah kata mewah tanda kutip. Dunia ini kayaknya lebih kreatif. Sekarang, saudara lihat deh. TV mana yang saudara paling banyak tonton? Jangan dijawab. Saya bisa tebak. Ada beberapa merek TV yang saudara tonton. Tapi yang satu itu mungkin sudah gak pernah buka. Yang satu itu. Tuh kan, Ibu Yati udah ketawa. Karena Ibu Yati tahu maksud saya. Cuman yang satu itu yang gak pernah dibuka sekarang. Dan kami pun gak pernah buka. 4 huruf. Kalau sudah gak ngerti, 4 huruf. Depannya T, belakangnya I. Kenapa? Karena udah gak relevan. Acaranya ya begitu lagi, dung dang ding dung dung ding dung acaranya. Nggak tahu nggak kebukuhan gitu acaranya. Kalaupun ada acara yang bagus mungkin ya bagus sekali-sekali lah gitu. Tapi sudah bisa bayangkan 24 jam kalau memang itu TV 24 jam siaran, itu 24 jam acara bisa macam-macam. Saya aneh, saudara, saya aneh. Kenapa Facebooker bisa begitu laku? Padahal nggak ada kontennya. Saya aneh. Kenapa anak-anak tuh begitu suka, anak-anak remaja, anak-anak teen, anak-anak bahkan sekolah minggu, live kids itu suka banget nonton segala macam. Apa tuh acara-acara sekarang? Ada inilah, itulah, saya nggak usah sebut lah ya. Tapi sudah tahu maksud saya. Begitu digandrungi padahal bobotnya, isinya apa sih? Kalau kita nonton kan cuman hai aja, kayak ketahuan aja. Tapi itu sangat kreatif mereka bisa buat. Dan dunia ini seolah-olah lebih kreatif dari gereja. Kenapa? Karena mereka bebas untuk kreatif. Dan kreativitas itu adalah nilainya Tuhan. Aneh kalau dunia ini lebih kreatif daripada gereja. Makanya kenapa gereja ini harus relevan? Karena dunia di sana kreatifnya luar biasa. Maksud saya adalah begini, perbedaannya adalah anak-anak muda yang di luar sana nggak ada yang arahin dengan nilai-nilai yang benar dan konten yang benar.
Tapi kalau gereja bisa rangkul mereka dengan semua kreativitas mereka, dengan semua kegairahan mereka, dengan semua kekuatan mereka, dengan semua potensi mereka yang mereka keluarkan buat dunia ini. Kita tarik mereka masuk dalam rumah Tuhan, isi konten tentang nilai-nilai kerajaan sorga, dan mereka memuliakan Tuhan dengan kreativitas mereka. Tuhan ditinggikan dan Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Yes, kita harus menjadi gereja yang seperti ini. Jangan jadi gereja yang kaku. Minggu lalu waktu Pak Wali datang, Pak Wali kota. Surprise ya semuanya ya, kita juga surprise. Duduk situ terus dia lihat gini. Terus dia tanya sama saya, Pak ini gedung dipakai buat apa aja selain ibadah? Ibadah Pak? Berapa kali Pak ibadah? Ya seminggu sekali, maksudnya setiap hari Minggu gitu. Berapa kali kalau hari Minggu? 4 kali Pak. Dia lihat lagi. Udah ngobrol-ngobrol, lihat acara yang lain. Terus dia nanya lagi, Pak bener Pak gereja ini gak dipakai yang lain? Emang mau pakai apa sih Pak? Nggak dipakai yang lain. Mungkin dia lihat ya, ini ada lighting, ini ada musik, ini kayak tempat konser. Saya bilang enggak Pak, enggak ada yang lain. Tapi disinilah tempat di mana anak-anak muda kita bisa berkreasi, saya bilang. Dan dia manggut-manggut. Luar biasa. Saya baru pernah Pak. Saya baru pernah. Kemuliaan buat Tuhan. Kemuliaan buat Tuhan. Apakah gereja bisa relevan dengan dunia sekarang? Teknologi kita pakai. Gereja mesti pakai teknologi. Siapa di sini yang pakai handphone? Saya tanya, balikin. Yang nggak pakai handphone, angkat tangan. Mesti dibalikin sekarang pertanyaan. Yang nggak pakai handphone. Tuh, sih. Semua pakai handphone berarti ya. Oh ada. Mamahnya Suuk, tante nanti minta sama Suuk. iPhone yang baru, iPhone 5S. Suuk, kamu gimana sih mama kamu gak dikasih handphone lah. Tan gak apa-apa Tan, minta aja Suuk, ajarin gitu. Yesus dulu bilangnya gini, mari ikutlah aku, my follower. Sekarang followernya udah di dunia maya. Siapa yang ikut Twitter? Angkat tangan. Yang Twitter. Cepetan Twitter. Aduh ini gak relevan nih gereja nih. Ayo cepetan, Twitter. Angkat tangan tinggi. Tuh kan anak muda semua kan, yang tua-tua enggak malah. Yang tua-tua mesti masuk Twitter. Twitter apa juga gak tahu. Ya oke. Yang Instagram. Yang di atas gak ada. Kurang relevan. Oke, ada ya. Oke, sih. Berapa follower saudara? Coba lihat tuh followernya. Maksud saya adalah begini. Lihat seberapa dikenal gereja sama dunia ini. Siapa yang follow saudara? Dan bayangkan sekarang kekuatan Twitter, kekuatan Instagram, kekuatan pet, kekuatan apa aja semua yang sosial media, apa aja. Obama salah satu. Obama bisa menang jadi presiden. Salah satunya itu menggunakan sosial media. Semua informasi tentang mereka di tweet, semua informasi tentang kegerakan-kegerakannya, semua masuk Facebook, semuanya masuk saudara. Dan begitu kuat pengaruh, karena melalui itu kita bisa membentuk opini. Saya ngobrol sama Pak Femi Hukom beberapa hari yang lalu mengenai masalah sekarang nih lagi, wah ini ada 2 kandidat presiden kita. Dan yang kasihannya adalah, yang satunya ini nggak punya terlalu banyak stasiun TV. Sedangkan yang satu didukung oleh orang-orang yang punya stasiun TV. Dan kita tahu. Dan waktu kita dengar, semuanya berita tentang seseorang yang satunya aja, yang satunya enggak. Yang satunya sedikit sekali, sehingga pada akhirnya, yang awalnya katanya, kalau dia dipasangin sama sendal jepit aja pasti jadi. Tapi sekarang udah gak bisa. Kenapa? Berubah opini masyarakat. Betul apa enggak? Saya gak bicara politik sih. Tapi saya bicara kenyataan bahwa teknologi bisa mengubah kehidupan masyarakat. Dan kalau gereja gak masuk ke teknologi, gereja ketinggalan. Berapa banyak Injil, kata-kata bagus bisa masuk, mempengaruhi begitu banyak orang. Saya sering tweet, saudara. Saya nggak nge-tweet yang aneh-aneh. Saya lagi makan ini, saya selfie, terus saya tweet gitu. No, saya nggak suka yang kayak gitu. Saya nggak terlalu suka yang kayak gitu. Karena buat saya bukan itu tujuannya. Bukan. Yang tujuan saya adalah saya nulis sesuatu yang bagus, sehingga orang lain dengar, saya kasih makan mereka dengan opini firman Tuhan. Membentuk opini mereka.
membentuk paradigma masyarakat kita. Oleh sebab itu gini, gereja ini harus dikenal oleh masyarakat. Sehingga setiap kalau orang-orang gereja ini dikenal sama masyarakat dan mereka follow Twitter saudara, mereka follow Instagram saudara, mereka follow page saudara, follow apa aja, isinya adalah kerajaan sorga. Facebook saudara apa aja. Saya ketemu sama satu orang, dia adalah manajer area untuk Asia, se-Asia Google. Ini bagus banget saudara, dia bilang begini, kalau saudara sekarang ketik siswi SMP, saudara ketik ya, di internet, itu keluar semua tentang siswi SMP yang jelek-jeleknya minta ampun. Jual diri lah, segala macam, semua itu. Ada yang foto telanjangnya lah, segala macam, itu ada semua. Saudara tinggal ketik, saya bukan ngajarin. Jangan dicontohin ya, jangan diikutin, bukan. Tapi dia bilang begini, kita nggak bisa tahan itu. Karena itu semua dunia ini udah seperti itu. Seperti Yesus bilang, gandum dan lalang, itu Tuhan, kan murid-murid bilang, udah potong aja tuh lalang-lalangnya. Jangan, nanti gandumnya ikut kepotong kata Yesus, tunggu aja nanti akhir zaman. Tapi yang pasti begini, kita nggak bisa habiskan semua yang negatif-negatif yang ada di dunia seperti itu. Tapi gereja mesti ambil bagian. Kalau setiap saudara ini bisa masuk ke internet, saudara bisa masuk punya blog, saudara masuk bisa punya account saudara sendiri, lalu saudara tuliskan semua tentang siswi SMP yang positif-positif. Saudara masukkan cerita-cerita, semakin banyak itu masuk, begitu orang ketik siswi SMP udah gak keluar lagi yang namanya jelek-jelek. Karena itu udah dipengaruhi oleh begitu banyaknya pengaruh yang positif. Saudara ngerti maksud saya? Tapi gereja gak relevan. Ngapain sih gitu-gituan? Apa sih ini gereja gini-ginian? Gua gak suka nih. Saya mau satu kesaksian. Saudara masih tahan sama saya? Masih tahan ya sama saya? Oke, masih tahan sama saya. Satu lagi. Tadi saya baru cerita sama pendeta Yohana di waktu kita makan pagi di situ. Hillsong. Saudara mungkin dia akan belajar sama Hillsong. Memang kita mesti belajar sama gereja yang maju dong. Hillsong itu sekarang Hillsong global di seluruh dunia. Dan mereka setiap kali mereka konser, itu konsernya mereka seimbang, bahkan bisa lebih banyak yang datang dibandingkan dengan konser-konser yang baru kemarin tuh ada Red, saya gak usah sebut nama lah ya, tapi ada tuh yang di Ancol, yang di mana gitu. Hillsong setiap kali konser, itu nama Yesus yang ditinggikan loh saudara. Sedangkan konser-konser yang lain, bukan nama Yesus, nama artisnya. Makanya tahun ini mereka kasih judul No Other Name, Jesus. No Other Name, Jesus. Di sininya ada artis-artis dunia yang lain, papan atas, di sini Hillsong. Sudah lihat? Apa dampaknya buat dunia ini? Bahwa gereja bisa lebih kreatif, gereja bisa lebih cerdas, gereja bisa mempengaruhi dengan nilai-nilai yang baik, dan gereja bisa memuliakan Yesus melalui acara-acara yang dunia ini juga punya. Tapi gereja bisa lebih bagus. Makanya kenapa kita latih pemusik kita, makanya kenapa kita latih pemuji kita, dengan sedemikian rupa biar mereka jadi hebat. Puji Tuhan, saudara kita mesti dukung ini. Jangan saudara gak suka dengan hal seperti ini. Kenapa? Ini kesempatan buat kita masuk ke dunia musik. Dan waktu gereja ini bisa menyajikan musik yang bagus, luar biasa. Dan mengalahkan semua konser musik yang lain. Dan waktu konser musik Kristen dinaikkan, nama Tuhan ditinggikan. Dan ini visi saudara. Saya mau supaya gereja ini punya dampak buat masyarakat. Relevan dengan masyarakat. Kita nggak lagi sok-sokan kok. Kita nggak, wah entertainment apaan sih nih. Wah ini gue nggak resep nih kayak gini-gini nih. No. Jangan berpikir yang seperti itu. Justru kita mesti relevan. Karena satu hal yang saya percaya. Mereka yang ada di sini latihan, mereka berdoa dan berpuasa. Mereka yang ada di sini nyanyi, mereka berdoa dan berpuasa. Betul ya Bapak Ibu ya? Setiap Jumat mereka latihan, mereka doa dan puasa. Dan mereka mengharapkan dalam puji-pujian yang dinaikkan, dalam puji-pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan, Yesus ditinggikan. Enggak ada nama yang lain. Hanya Yesus yang ditinggikan. Bukankah itu adalah produk kita? Produk kita harus masuk di dunia musik. Produk kita harus masuk dunia pendidikan. Produk kita harus masuk ke dunia kesehatan. Produk kita harus masuk ke marketplace. Produk kita harus masuk ke seluruh dunia. Bukankah itu juga yang Yesus bilang, pergilah ke seluruh kosmos. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil di sana. Dan kita adalah hamba dari Injil ini. Kita semua adalah hamba-hamba dari Injil ini. Apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita kerjakan, Yesus harus ada di dalamnya. Dan itu passion kita. Itu passion kita. Kita punya produk yang luar biasa. Dan kita harus pertontonkan itu kepada dunia dengan cara yang dinamis dan kreatif. Dan itu adalah our mission statement. Saya berdoa saudara diberkati melalui kebenaran-kebenaran ini. Sebenarnya masih ada satu poin. Yang terakhir aja. Terakhir benar-benar.
Relevan tidak sama dengan kompromi. Sekali lagi, kita nggak mau kompromi dengan dosa, kita nggak mau kompromi dengan semua yang sesat, kita nggak mau kompromi dengan semua yang najis. Memang tadi Yesus ambil resiko waktu dia mau jadi relevan buat dunia ini. Resikonya apa? Dia omongin sebagai anak haram. Resikonya apa? Dia bukan Tuhan, dia anak manusia kok bisa jadi Tuhan. Dia bisa diomongin yang macam-macam, saudara. Tapi dia ambil resiko. Tapi yang paling pasti Paulus tuliskan dalam ayat yang 21, sudah lihat ini. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Makanya kenapa life group jadi begitu penting buat kita. Dengan tujuan supaya kita waktu masuk ke dalam dunia ini, kita nggak jadi kompromi dengan dunia ini. Karena kita hidup di dalam hukum Kristus. Life group akan mengajar kita, life group akan membawa kita untuk tertanam di dalam satu komunitas yang sehat, komunitas kerajaan sorga, komunitas yang belajar firman Tuhan, komunitas yang jaga hidupnya kudus, komunitas yang jaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Karena itu adalah harga mati. Nggak bisa ditolak, harga mati. Kita harus masuk ke dalam komunitas dan menjadi pengaruh di dalamnya. Belajar firman sekuat-kuatnya, semantep-mantepnya, tertanam kuat sehingga kita nggak mudah dicabut, kita nggak mudah dibawa, diombang-ambingkan di kiri dan kanan. Sementara kita ada dalam dunia ini. Makanya kenapa Yesus bilang, aku berdoa supaya engkau tidak mengambil mereka dari dunia. Tapi aku berdoa biar sementara mereka ada dunia, engkau melindungi mereka dari yang jahat. Itu saja doa Yesus. Dan dia nggak bilang gini, gereja diangkat dari dunia supaya jadi tetap kudus, mengasingkan diri. No, jadi nggak relevan malah. Justru waktu kita harus ada dalam dunia ini, kita harus menjadi relevan, tapi kita nggak berkompromi. Karena kita tertanam kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya life group sekali lagi, itu tempat buat kita untuk belajar. Saudara yang belum ada di life group, saudara harus kuat dengan firman Tuhan, saudara harus bergabung dengan life group. Cari life group, masing-masing di mana saudara ada, di mana saudara bisa dapatkan. Cari, bertumbuh di sana, betul-betul berakar di sana, tertanam di sana, sampai hasilkan buah yang baik. Dan buahnya bisa dinikmati oleh orang, karena saudara menjadi relevan buat dunia ini. Tuhan Yesus berkati saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan untuk persiapkan hati dan pikiran saudara untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari hamba-hamba Tuhan yang biasa melayani, maju ke depan. Majelis, diaken, dewan penasehat yang ada, yang sudah ditunjuk. Tugasnya sudah ditunjuk, silakan. Tundukkan kepala saudara sebentar. Dan siapkan hati saudara, pikiran saudara, jadi tanah yang subur buat firman ini. Dan mari sebagai gereja, satukan hati, roh, pikiran kita, kekuatan kita, supaya Injil diberitakan. Sebanyak-banyaknya orang bisa diselamatkan. Mari menjadi bagian di dalamnya. Sebagai tubuh Kristus, ambil bagian dalam perjamuan kudus, ambil bagian di dalamnya. Menjadi bagian dari orang-orang yang menceritakan Injil kepada dunia ini. Menjadi orang-orang yang tanda kutip menjual Injil pada dunia ini. Supaya Injil bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang. Mari ambil bagian. Jangan ada seorang pun yang gak masuk ke dalam barisan ini. Setiap sidang hari